Seoul dihebohkan di pagi hari dengan penemuan mayat seorang pendaki yang katanya jatuh dari ketinggian tebing berbatu. Detektif Hai Zo-on bersama timnya hari itu melakukan investigasi terhadap mayat yang sudah tergeletak di bawah tebing. Detektif Jo-on mulai menginvestigasi semuanya dari barang-barang korban hingga tebing tempat orang ini terjatuh. Kim Do-soo namanya, seorang karyawan ASN di bidang imigrasi kota Seoul. Kim Do-soo ini sudah berumur dengan usia 60 tahun. Tapi ia memiliki istri yang cantik keturunan Korea Tiongkok bernama Seo Rai. Saat di rumah sakit di kamar mayat, Seo Rai yang datang untuk melihat suaminya, Rai ditanya-tanya oleh detektif Jo-on, apakah sebenarnya yang terjadi kepada suaminya. Rai yang berpirasat sebenarnya ia juga sudah tahu jika suaminya pergi mendaki, kemungkinan besar suaminya tidak akan pernah kembali. Perkataan yang bisa menjebak Rai dalam situasi yang dicurigai oleh detektif Jo-on. Apalagi Rai memiliki catatan kriminal. Pernah melakukan pembunuhan terhadap ibunya agar sakit ibunya selama ini bisa hilang. Detektif Hai Zo-on merupakan seorang kepala investigasi dan detektif yang profesional di kepolisian. Hai Zo-on juga hidup bahagia bersama istri dan anak-anaknya. Mengingat saking profesionalnya, bahkan tidur pun susah. Saking rapinya dalam melakukan penyelidikan, yang seharusnya jadi saksi pun bisa dijadikan oleh Jo-on menjadi tersangka. Rai yang menjadi saksi dalam kematian suaminya Kim Do-soo. Rai yang memiliki catatan kriminal mulai sering dipanggil oleh kepolisian untuk ditanyai secara detail tentang kematian suaminya. Detektif Jo-on mulai menyelidiki semua aktivitas dari Seo Rai. Rai yang merupakan profesi sebagai perawat dan saat ini ia lebih sering mengurusi neneknya yang sedang berada di panti asuhan. Semenjak suaminya meninggal, ia lebih sering di rumah dan mengurusi neneknya saja. Tidak ada gelagat yang mencurigakan terhadap Rai terkait kasus kematian suaminya. Semuanya baik-baik saja. Ternyata polisi menemukan sebuah DNA orang lain di kuku Kim Do-soo. Rai, orang yang paling dekat dengan suaminya, dipanggil lagi ke kantor polisi untuk melakukan tes DNA. Tetapi di hari itu ia beralasan untuk tidak bisa datang. Polisi menjadwalkan kembali pemanggilan Rai untuk datang esok hari. Seo Rai yang sudah di kantor polisi mulai dites DNA-nya dan benar DNA orang lain yang ada di kuku suaminya adalah DNA istrinya Rai. Tetapi Rai masih bisa membantah dan masuk akal juga dengan semua pernyataannya bahwa sebelum suaminya pergi untuk mendaki gunung di hari itu, kata Rai, mereka sempat cekcok. Kim Do-soo sempat melakukan kekerasan terhadap Rai sehingga ia tidak bisa menghentikan suaminya untuk mendaki gunung di hari itu. Rai menceritakannya secara detail ke detektif Jo-on, secara detail semua perlakuan suaminya, sehingga membuat detektif Jo-on terkesima dan semua perkataannya juga menjadi masuk akal. Seharian di ruang investigasi, detektif Jo-on yang mulai terkesima melihat kecantikan Rai sehingga ia rela membelikan sushi paling mahal untuk makan malam Rai, sehingga membuat anak buahnya saat itu iri terhadap saksi. Padahal kan Rai posisinya adalah masih sebagai saksi. Detektif Jo-on mulai memberikan perhatian penuh terhadap saksinya Rai, sehingga ia sering memanggil Rai datang ke kantor polisi untuk diselidiki. Padahal agar lebih sering ketemu saja dengan Rai. Semua pernyataan Rai masuk akal dan akhirnya Rai dibebaskan karena ia tidak terlibat dalam kasus kematian suaminya. Justru detektif Jo-on mencurigai seorang yang dekat dengan Kim Do-soo, yaitu Lee Zigo namanya, orang yang satu kantor dengan Kim Do-soo. Malam itu
(30년대) 중반 남녀 상태에서 활발하게 하다. Lee Ji-go langsung ditangkap oleh detektif John. Meskipun Lee Ji-go masih sempat melawan saat itu. Rai yang tahu dan melihat aksi heroik dari detektif John, Rai mulai tertarik dengan detektif John dan hanya sebatas suka saja. Kalau dipikir-pikir, tewasnya Kim Do-soo dan tertangkapnya Lee Ji-go seharusnya kan kasus sudah ditutup dan Rai sudah jelas terbukti tidak bersalah. Tetapi detektif John masih terus menyelidiki Rai setiap hari. Detektif John terus memperhatikan aktivitas Rai dari pagi sampai ketemu pagi, sehingga penyelidikannya ketahuan oleh Rai di depan apartemen Rai. Rai mulai mengerti bahwa ia masih dipantau oleh detektif John. Rai juga masih bertanya-tanya di dalam hatinya, kenapa detektif John yang masih sering menyelidikinya secara diam-diam, padahal kan ini sudah menyalahi prosedur kepolisian. Malam itu, Rai menyuruh detektif John untuk datang ke rumahnya. Sang detektif langsung di malam itu tancap gas agar bisa bertemu dengan Rai. Detektif John langsung menceritakan bahwa kasus kematian suami Rai, Kim Do-soo, akan segera ditutup oleh kepolisian dengan alasan kematian suaminya bukan karena pembunuhan, melainkan Kim Do-soo melakukannya sendiri di tebing saat itu, melompat ke bawah. Besok malamnya, detektif John datang lagi sendirian ke rumah Rai dengan informasi kasus kematian suaminya sudah ditutup. Barang-barang milik suami Rai dikembalikan oleh detektif John malam itu. Dari situlah mulai timbul rasa cinta di antara keduanya. Rai dan detektif John mulai berhubungan baik sampai-sampai Rai diajak ke apartemen John untuk makan malam bersama. John sempat menceritakan ke Rai semua apa yang sudah ia capai selama ini menjadi detektif, kasus-kasus apa yang belum ia pecahkan. Sepertinya pembicaraan mereka mulai santai, mulai mengarah dari hati ke hati. Banyak kasus yang belum dipecahkan oleh detektif John, sehingga membuat ia juga susah untuk tidur setiap malam karena memikirkan kasus-kasus yang belum bisa ia pecahkan. John yang menceritakan ke Rai bahwa ia juga punya penyakit insomnia. Malam itu, Rai yang memang berprofesi sebagai perawat bisa membuat detektif John bisa tidur pulas. Rai dan detektif John mulai sering bersama, bahkan jalan-jalan bersama. Semuanya terasa seperti orang-orang yang sedang mulai PDKT. Mulai tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Bahagia di turunnya hujan dengan ditutupi sebuah payung cinta. 10년 동안 집에만 있었는데. Tapi benih cinta itu hanya sebentar dan tidak bertahan lama. Waktu itu, Rai yang meminta tolong ke John untuk membantunya menjaga neneknya di hari Senin karena ia ada pekerjaan yang tidak bisa ia tinggalkan di panti asuhan. Detektif John merawat nenek Rai dengan baik. Tapi tanpa sengaja John yang mau membantu memutarkan musik kesukaan di HP neneknya, John melihat sebuah langkah kaki sebanyak 138 langkah di handphone nenek Rai. Sebuah langkah kaki yang tidak mungkin dilakukan oleh nenek-nenek di saat Kim Do-soo tewas. Ada yang tidak beres dengan aktivitas Rai di hari Senin saat kematian suaminya. Detektif John mulai mencurigai dan mulai melakukan penyidikan secara personal atas kasus kematian
Kim Do-soo. Di hari tewasnya suaminya, Kim Do-soo yang pergi mendaki di hari itu, Rai ternyata melakukan sebuah perencanaan. Jam 6 pagi saat suaminya sudah berangkat, ia juga berangkat melainkan pergi ke panti asuhan. Dan itu jelas terlihat di CCTV saat Jo-on menyelidikinya. Setelah itu Rai mengganti handphonenya dengan handphone neneknya agar terlihat di IP addressnya bahwa Rai memang pergi ke panti asuhan untuk mengurus neneknya dan seharian di panti asuhan. Agar tidak terlihat dari CCTV bahwa ia meninggalkan panti asuhan untuk mengikuti suaminya, Rai keluar dari pintu belakang dan mengikuti suaminya sampai menaiki puncak tebing. Rai mengikuti ritme suaminya menaiki tebing. Saat suaminya sudah mencapai puncak tebing sambil istirahat, Rai sudah sampai juga di puncak tebing menggunakan jalur lain. Di saat suaminya sedang santai menatap indahnya pegunungan saat itu, Rai yang datang dari belakang langsung mendorong suaminya hingga terjatuh. Kasus berhasil dipecahkan oleh detektif Jo-on. Tetapi bagaimana dengan kisah cintanya dengan Rai? Malam itu Jo-on langsung datang ke rumah Rai dan sudah tidak bisa mengelak lagi saat Jo-on menunjukkan HP neneknya. Rai melakukan itu kepada suaminya karena hubungan mereka sebenarnya sudah tidak harmonis lagi. Kim Do-soo mengancam Rai akan menceraikannya dan mendeportasi Rai dari Korea. Makanya Rai melakukan semua skenario ini. Detektif Jo-on mulai hancur hatinya bahwa selama ini ia hanya diperdaya oleh cinta Rai. Jo-on yang sudah begitu cinta terhadap Rai pupus seketika karena kasus kematian Kim Do-soo ini sudah ditutup. Meskipun Jo-on bisa melakukan apapun untuk bisa memenjarakan Rai, tetapi hari itu ia tidak tega melanjutkan kasus ini dan memenjarakan orang yang ia cintai. Akhirnya detektif Jo-on menyarankan untuk membuang jauh-jauh barang buktinya. Kalau bisa lempar saja ke laut HP nenekmu agar kepolisian tidak mengetahui dan kasus ini benar-benar ditutup. Dan saat itu juga detektif Jo-on langsung meninggalkan Rai. 깊은 데 빠뜨려서 아무도 못 찾게 해요. 난 하준 씨야.